Saya itu orangnya senang berjumpa dengan orang, apalagi berjumpa dengan orang baru. Dan keputusan juga keputusan bersama, bukan keputusan kita. Meskipun kita sebagai ketua umum ya, kita yang memutuskan, tapi semua adalah harus kita fasilitasi. Kalau dulu kan suami istri itu beda, bukan partner. Istri adalah mensupport suami, tapi sekarang tuh lebih kepada partnership. Mitra ya? Mitra. Gitu. Pendekatannya kita lebih kepada persahabatan, karena ya tugas kita kan melayani. Saya juga sampaikan kepada pengurus, kita pelayan. Halo Grafo Lovers, setiap insan memiliki cara tersendiri untuk menuju sukses. Salah satunya adalah dengan mengenal karakter diri dengan ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sosok womenpreneur yang menjadi tamu saya kali ini adalah sahabat saya, salah satu contoh yang terbaik. Ia memiliki beragam pengalaman sebagai seorang profesional, juga aktif merajut jaringan dalam berbagai organisasi yang ia tekuni. Langsung saja saya perkenalkan beliau, Ibu Endraswari Savitri atau yang lebih dikenal dengan Mbak Feve Savitri. Halo Mbak Feve, selamat Mbak datang. Kusuma, Terima sayangku. kasih. Terima kasih Sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol sejenak ya. Siap Mbak Kusuma. Baik, Monggo. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Mbak Feve Savitri, kita simak profil beliau berikut ini. Sosok Endraswari Savitri atau Feve Savitri dikenal kelayak melalui berbagai aktivitas profesional dan organisasi yang ia geluti. Beliau adalah Chief Operating Officer Kata Hati Institute sekaligus co-founder Digital Players Technologies. Aktivitas profesional lainnya adalah sebagai Board of Executive Green Mangrove Foundation dan presidir sebuah perusahaan yang mengirim generasi muda yang mau bekerja atau magang di Jepang. Dalam berorganisasi, Feve adalah co-founder and chairwoman Perpina, Asosiasi Perempuan Pemimpin Indonesia. Selain juga aktif di organisasi Kongres Wanita Indonesia KOANI. Seperti apa sosok perempuan aktif dan inspiratif yang satu ini? Langsung saja kita simak obrolannya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Sekali lagi selamat datang Mbak Feve. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Kusuma. Saya biasanya Mbak Sis. Kalau manggilnya. Ya, karena kita sudah lama berteman, akrab, dan meskipun jarang berjumpa ya. Iya, aku tapi kita intens ya Mbak ya. Betul. Kalau di WA. Tapi aku lihat hari-hari ini Mbak Feve selain aktif sebagai profesional ya, di bidang yang digeluti selama ini, sekarang banyak berorganisasi gitu ya. Betul. Aku pengen tahu ya sebetulnya apa sih yang ingin Mbak Feve temukan dalam setiap aktivitas itu, baik dalam aktivitas profesinya maupun organisasi. Apa yang dicari sih Mbak? Sebetulnya gini ya Mbak, kita langsung aja ya. Saya itu orangnya senang berjumpa dengan orang, apalagi berjumpa dengan orang baru. Okay. Kalau semua orang kan kadang-kadang saya maunya yang nyaman aja ketemu orang. Kalau saya enggak, senang ketemu orang baru. Okay. Buat saya itu semacam playground gitu loh. Jadi pas saya ikut organisasi, kayaknya ini jiwa saya nih gitu. Saya semakin dalemin tentang organisasi, berjumpa dengan orang-orang organisasi lainnya seperti yang seperti Ibu Bunda Dewi Moti, Ibu Giwo. Nah, kayaknya saya senang gitu mendapatkan role model gitu loh untuk kegiatan saya supaya lebih positif. Gitu. Tapi masih berkegiatan di bidang profesi yang awal ya, karena yang saya tahu kan Mbak Feve ini di awal adalah co-founder dan juga COO di Kata Hati Institute ya. Iya. Masih beraktivitas itu? Masih. Mungkin karena zamannya sudah berbeda. Nah, sekarang apa itu yang bedanya dengan? Kalau zaman dulu kita harus lebih taktis kan dalam marketing, dalam manajemen, tapi sekarang kan sudah serba digital. Jadi apapun bisa dilakukan dengan digital dan kita punya tim sendiri khusus untuk digital. Jadi ya udah, paling kita kasih konsep,
Nah mereka yang jalanin, dan itu lebih mudah dibanding dulu kita harus prepare di daerah, kita harus prepare sendiri untuk marketing. Nah ini berbeda sekarang gitu. Pandemi membawa kita kepada perubahan yang lebih baik sih kalau menurut saya. Okay. Gitu. Tapi aktivitas profesionalnya selain Kata Hati apa Mbak Feve? Kebetulan nih saya sibuk di lebih kepada properti, developer juga. Ya sejak pandemi juga karena iya pandemi berawal dari tanah keluarga yang kosong mau diapain nih. Nah kita udah mulai bangun rumah kecil-kecilan, kita jual laku, kita buat lagi, kita beli yang kecil-kecil dulu, laku, ya udah itu aja. Sampai sekarang digelutinya itu sambil kita jalan ya. Tapi ya itu yang saya jalankan itu menariknya buat diri saya nggak mau pakai uang dari bank. Jadi ya dari hasil kerja keras kita aja dulu, adanya segini ya kita buat segini gitu. Itu. Terus kegiatan lain adalah sebagai Duta Global Insan Indonesia. Apa itu? Mengirimkan anak-anak magang ke Jepang. Gitu. Karena kita melihat kan sekarang banyak sekali kita mendapatkan bonus demografis. Ya. Tapi kita tidak melihat ada peluang itu yang banyak untuk anak-anak kita. Jadi kita mempunyai niat yang baik adalah untuk mengirimkan mereka bekerja dulu di luar negeri. Gitu. Terutama keperawatan. Ke Jepang? Karena Jepang itu negara yang paling membutuhkan tenaga kerja. Karena 70% dari negara itu adalah orang yang berumur 70 tahun. Jadi ini di bidang apa sih yang dikirim? Magang untuk bidang apa? Ada spesifik? Iya, ada spesifik. Kalau saya khusus keperawatan. Oh, keperawatan? Iya, gitu. Keperawatan untuk apa? Untuk medical? Karena ya itu di Jepang itu 70% adalah penduduknya berusia 70 tahun ke atas. Ya, jadi karena di sana banyak yang memilih tidak punya anak sehingga orang tua lebih banyak populasinya ya. Dan orang mudanya nggak mau tinggal di Jepang. Banyak tetangga-tetangga saya di rumah saya itu banyak orang-orang Jepang muda. Dia bilang di sana terlalu old fashion, di sini lebih banyak pergerakan, malah begitu loh. Jadi Jakarta ini memang kota yang dinamis ya, gitu loh. Jadi banyak orang luar negeri senang di sini. Jadi yang dikirim ini adalah anak-anak untuk magang di Jepang untuk menjadi tenaga keperawatan. Jompo gitu ya, manual. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan AKPER, Akademi Perawat. Sudah berjalan berapa lama itu? Kita 3 tahun. 3 tahun ya, dan prospeknya bagus? Prospeknya bagus, tapi memang ya namanya bisnis ada kendala. Misalnya anak-anak itu udah semangat berangkat, pas ini takut nggak jadi berangkat atau nggak boleh sama orang tuanya, nggak bisa jauh. Nah ada aja, tapi peminat banyak tetap. Hanya harus bisa bahasa Jepang, karena kan yang kita kirim kan sekarang tidak bisa kan mengirim tenaga kerja perempuan, tapi lebih kepada skill gitu. Oke, jadi Kata Hati ada, kemudian untuk nama perusahaannya tadi, Duta Global Insan Indonesia. Kalau kegiatan lain dalam mengisi aktivitas ini apa Mbak Feve saat ini lebih banyak? Ya organisasi itu. Organisasi. Pilihan organisasinya apa kalau boleh diceritakan? Saya itu kebetulan senang dengan organisasi yang lebih banyak dinamis, lebih banyak progres. Kebetulan juga lebih banyak di organisasi perempuan ya. Perempuan. Seperti Perpina kebetulan tahun ini. Perpina apa ya? Perpina itu perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia. Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia. Ini jadi anggotanya adalah perempuan pemimpin dong ya? Perempuan pemimpin. Perempuan pemimpin dalam organisasi, perempuan pemimpin dalam perusahaan atau legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu mereka bisa menjadi anggota Perpina. Gitu. Apa sih menariknya di organisasi? Berkecimpung di organisasi? Berkecimpung di organisasi menariknya tuh buat saya menariknya tuh gini loh Mbak,
kalau kita melihat perempuan-perempuan ini kan banyak sekali kebisaannya. Kita multitasking, betul. Ya kan? Semua bisa kita kerjain. Tapi kita juga sama-sama mempunyai visi misi yang sama, yaitu bermanfaat bagi sekeliling kita. Apalagi kan kita ibu. Jadi ibu itu harus dicontoh. Jadi guru di rumah. Makanya saya juga mengajarkan kepada anak saya untuk kita sibuk beraktivitas supaya tidak ada waktu kosong sedikit pun untuk hal-hal yang negatif. Ya, gitu. Kayak anak saya yang paling besar itu kebetulan sekarang lagi sekolah S2. LPDP di UK. Alhamdulillah. Dan dia, saya bilang, kamu harus organisasi, nak, untuk network kamu, untuk kamu belajar, ketemu orang. Kita ketemu orang kan nggak bisa gini, kalau di organisasi kan kita nggak bisa semau gue. Iya dong. Ya kan, tapi harus punya toleransi dengan yang lain. Yang lain. Dan keputusan juga keputusan bersama, bukan keputusan kita. Meskipun kita sebagai ketua umum ya, kita yang memutuskan, tapi semua adalah harus kita fasilitasi. Gitu. Mereka punya ya hak dan kewajiban yang sama. Dan yang pasti sih melayani ya. Kalau saya sebagai ketum saya lebih melayani. Gitu. Melayani ya? Iya, itulah mungkin jiwa saya juga kali ya, karena mungkin belajar dari kata hati juga kita melayani orang. Di sini juga melayani semua perempuan-perempuan dengan berbagai macam kelucuan. Nah, itu yang saya kelucuannya, disebutnya kelucuan. Itu yang saya sebenarnya ingin gali lagi ya. Begini Mbak Feve, kan ini organisasi anggotanya perempuan, dan mereka semua leader di organisasi atau perusahaan masing-masing. Artinya bahwa sebagai ketua umum adalah leadernya para leader kan. Ya. Siap. Keunikan apa, atau mungkin ya bisa keunikan atau mungkin suka duka, dan bagaimana cara Mbak Feve untuk mendekati mereka agar anggota itu nyaman ya. Kita tahulah ya bagaimana perempuan bertemu dengan perempuan itu pasti ada keunikan tersendiri. Iya, ada keunikan. Ada friksi yang harus boleh diceritakan sehingga itu bisa menjadi pelajaran juga ya untuk yang lain. Seperti apa pengalamannya Mbak Feve? Ya, saya lihat gini, ada challenge-nya kita di perkumpulan perempuan pemimpin Indonesia, karena mereka semua udah pemimpin. Betul. Ada yang pemimpin di perusahaan, ada yang pemimpin MPR, DPR, legislatif, eksekutif, terus mereka juga pemimpin di organisasinya masing-masing, komunitasnya masing-masing. Menurut saya mereka orang-orang hebat. Betul. Dan mereka itu tidak perlu kita lead lagi sebetulnya. Mereka sudah melit, tapi bagaimana kita bisa menyentuh hati mereka untuk mereka juga bisa sama-sama sesuai dengan visi misi kita. Gitu. Jadi kayak misalnya saya lihat, saya tunggu, ini mereka punya program apa ya? Oh, belum ada program. Saya buatkan program bagus. Ini ada program yang bisa menyentuh mereka. Akhirnya, Mbak, saya mau ambil kayak nanti. Kayak kemarin tuh ada yang, Mbak, saya mau ambil jadi duta batik, Miss Batik. Kayak saya passion saya di situ. Monggo Mbak, ayo kita buat ini, kita buat lebih bagus. Kita panggil menteri, kita buat seperti ini, kita jadikan internasional. Nah itu kita cuma memotivasi karena mereka udah jago-jago. Jadi memfasilitasi apa yang menjadi ide-ide mereka ya. Betul, betul. Kayak bank sampah saya bilang, kita perempuan harus dan bertanggung jawab terhadap sampah. Karena kita itu produksi sampah paling besar tuh di rumah. Di rumah, betul nggak? Yeah. Kalau kita nggak ngajarin orang di rumah, nggak ngajarin anak-anak kita dan lingkungan kita, itu akan sangat mempermarah lingkungan kita. Nah, langsung ada ibu-ibu, Mbak, saya udah jalan dengan 1.000 siswa sadar sampah kita buat di Purwokerto waktu itu. Udah jadi organisasinya sudah sampai ke berbagai kota berarti? Betul. Di berapa kota? Kita ini ada di 18 DPD. 18 itu di Indonesia? Provinsi ya, di Indonesia. 18. Dan ada di luar negeri juga, di Swedia, di Singapura, di Turki. Ya, kita juga pelantikan waktu itu di KPPA, Kementerian.
perempuan. Mbak Kusuma ikut hadir kan waktu itu. Iya. Jadi dari 18 DPD ini mereka masing-masing bisa mengajukan program kerjanya, kemudian di endorse lah gitu ya oleh pusat gitu ya. Kita endorse aja, kita support, Mbak apalagi yang kurang, Mbak apalagi butuhin, Mbak kita support ini ya, kita tambahin ini ya. Oh iya Mbak, boleh gitu. Nah, jadi mereka jalan sendiri tiap daerah. Jadi itu apa ya? Ya tugas melayani kita seperti itulah kepada organisasi. Nah, kalau Mbak Feve mengatakan bahwa organisasi itu bisa merajut prestasi ya. Ini yang dimaksud apa? Bahwa prestasi yang seperti apa yang diharapkan dari para mungkin lewat DPD ya tadi ya, atau lewat masing-masing anggota ya. Ya, prestasi itu ini ya Mbak ya. Karena kita dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Oke. Terutama kepada lingkungan kita. Jadi kita bisa bermanfaat. Oh, dia menggerakkan itu ya, menggerakkan sampah, mengolah sampah. Nanti abis itu terusannya apa? Oh, buat bank sampah. Abis itu jadi pilar ekonomi. Nah, sinergitas dengan program pemerintah ada nggak, Mbak? Misalnya pastinya, dengan kementerian ya, ada. Pastinya. Jadi setiap daerah yang membuat program nanti saya infokan ke pemerintah, misalnya ke kementerian. Melalui kementerian. Iya, kementerian, yuk tolong dong support program kita, apa yang bisa kalian support? Apakah mereka cuma jadi pembicara, ataukah mereka mau support pendanaan? Apakah mereka juga punya program kita yang jalankan? Oke, jadi bentuk kolaborasinya itu bisa begitu ya? Iya, jadi itu membuat jalur kolaborasi dan jaringan-jaringan kolaborasi dengan pusat yang belum dimiliki oleh daerah. Gitu. Rata-rata sih mereka kan kalau habis dilantik audiensi dengan pemerintah setempat, misalnya gubernurnya gitu. Cuman kan kadang-kadang mereka, Mbak kita mau dong ke pemerintah pusat, ya kita yang membuat jalur untuk ke kementerian. Jadi Perpina pusat ini yang memfasilitasi untuk jalur ke pemerintah pusat ya? Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu anggotanya berapa Mbak sekarang kurang lebih? Anggota kita tuh so far tuh ya yang aktif. Yang aktif sih mungkin nggak lebih dari 1.000 ya seluruhannya ya. Tapi kalau yang udah ikut bergabung dulu ya sekitar 2.000 lebih lah gitu. Tapi yang aktif sampai 1.000 ya? Iya. Luar biasa, cukup banyak ya. Itu suatu kekuatan sendiri loh. Apalagi perempuan ya. Iya. Punya suara yang cukup lantang ya. Kalau punya program bisa lebih lantang sih kalau organisasi perempuan. Iya. Tapi saya kemarin di Kowani saya lihat banyak yang organisasi perempuan, anggotanya berapa? 1 juta perempuan. Waduh, luar biasa. Ya, itu dream udah lama juga sih ya organisasinya. Betul. Nah kan gini Mbak Fe, kalau kita lihat ya peran perempuan tuh dari zaman era dulu orang tua kita sampai sekarang itu kan era yang berbeda, perannya juga berbeda gitu ya. Kalau Mbak Feve lihat bagaimana sebetulnya peran aktif yang harus dilakukan perempuan ya, baik dalam profesinya dia, artinya profesi masing-masing maupun dalam organisasi. Jadi peran bagaimana sih seorang perempuan tuh dia bisa berperan gitu ya dalam 2 bidang itu. Karena kan eranya berubah ya. Zaman orang tua kita sampai sekarang ya. Tentunya kan Perpina anggotanya juga sampai yang muda-muda kan. Iya. Bagaimana menurut Mbak Feve? Jadi peran ganda di organisasi maupun di aktivitas profesi mereka masing-masing ya. Jadi gini Mbak, kalau kita lihat dulu perempuan itu selalu, kalau ibu saya nih kita ngeliat, kalau ibu saya selalu nurut kepada suami karena kebetulan bapak saya itu pegawai negeri. Jadi beliau ikut aja apa yang menjadi jadi Dharma Wanita kan zaman dulu kan. Ikut organisasinya di Dharma Wanita gitu. Dan karena ibu saya juga aktif waktu itu di Dharma Wanita, saya lihat ya aktif banget. Oh ibu nggak bisa, mesti ke kantor gini. Kita juga senang lihatnya, tapi juga kadang-kadang kok ibu pergi terus gitu kan ya. Tapi di samping itu saya juga lihat perempuan tuh wajib gitu untuk juga
mengeksplor dirinya gitu loh. Karena apa? Zaman dulu ya manut-manut sama suami, tapi ini sekarang zaman ini udah berubah dengan perubahan teknologi, dengan perubahan digital IT semua. Dan juga mungkin karena wanita sekarang banyak berkarir kan. Betul. Ya kan? Punya karir sendiri. Jadi pasti beda ya zamannya. Dan sekarang perempuan itu juga pengambil kebijakan kan. Kalau zaman dulu kan enggak, tergantung suami dulu deh, ya kan. Nanya suami dulu. Kalau sekarang kan enggak. Dia juga mengambil kebijakan. Misalnya di dalam rumah tangga aja. Kalau saya nanya sama suami saya, kita mau kemana nih? Ibu maunya kemana? Kalau ke sini bagaimana? Kalau ke sana gimana? Nah, kalau saya sih prefer ke sini. Nah, suami, oh gitu ya? Iya. Kadang-kadang kan suami juga bingung ya, mau ini keluarga mau misalnya soal liburan aja. Artinya dalam hal kecil pun perempuan sudah punya peran sebagai pengambil keputusan di lingkungan terkecil. Iya. Oke, nah ditambah lagi di dunia kerja, ditambah lagi di dunia organisasi. Gitu. Artinya mereka juga harus bisa membagi peran itu ya? Iya. Jadi kita harus taruh pos diri kita, ini pos yang mana nih dalam rumah tangga ya, kita sebagai istri. Kalau sebagai di organisasi mungkin kita sebagai ketua, tapi di perusahaan mungkin kita sebagai karyawan atau apa. Jadi kita harus bisa beradaptasi sih, itu yang paling penting. Yang Mbak Feve harapkan ya dari 1.000 orang yang aktif gitu ya, Perpina ini. Apa yang Mbak Feve harapkan setelah mereka bergabung? Itu apa sih yang harus orang tuh harus punya punya nilai tambah gitu ya dengan bergabung dalam organisasi. Artinya ikut organisasi itu tidak sekedar bahwa dia ikut dalam wadah tapi nggak ada value buat dia gitu ya. Kira-kira apa sih value yang diharapkan ya dari setiap anggota yang aktif terutama ya? Dia terjun tuh dia dapat apa sih gitu? Iya ya. Kalau dulu organisasi Perpina ini kan baru 5 tahun ya, perempuan pemimpin ini. Sudah 5 tahun, cukup lama ya. Sudah lumayan balita. Iya, sudah balitanya sudah hampir lewat. Iya. Nah, kalau dulu kita lebih kepada visi misi kita sosial ekonomi. Sekarang karena dunia sudah berbeda juga, peran perempuan juga sudah berbeda. Jadi kita lebih kepada ekonomi dan sosial. Karena apa? Karena perempuan itu juga pilar dari ekonomi keluarga. Tadinya dari ekonomi, dari sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Sekarang ke ekonomi sosial. Menarik itu. Gimana tuh bedanya? Seperti apa? Karena ya zaman sudah berubah. Perempuan juga harus ikut mensupport perekonomian dalam rumah tangga. Itu yang saya sering bicarakan di organisasi, karena sekarang itu bukan hanya laki-laki saja yang harus sebagai penanggung jawab tiang ekonomi keluarga, betul. Tapi perempuan juga at least dia ikut membantu. Misalnya nih, kalau beli lipstik aja kan bisa lah beli sendiri, meskipun kalau ada saya baca-baca suami juga harus beli lipstik, tapi kan kita juga bangga kalau bisa beli lipstik sendiri. Harus nunggu minta suami, bener nggak? Nah itu seperti itu. Jadi kita punya proud gitu sebagai perempuan itu, karena kita bisa juga berdikari, mandiri gitu loh. Tapi tanpa mengurangi, kita juga tetap respect kepada suami. Kita juga tetap menjadi partner. Kalau dulu kan suami istri itu beda. Bukan partner, istri adalah mensupport suami, tapi sekarang tuh lebih kepada partnership, mitra gitu. Jadi itulah yang saya gaungkan di organisasi. Kita harus jadi mitra bagi suami kita dulu gitu. Kalau di luar ya kita semua juga bermitra kok, bermitra dengan seperti kita nih, ya kan? Jadi artinya bahwa dengan ikut organisasi ini ada value yang bisa diperoleh dari para anggota untuk mereka bisa juga dalam tanda kutip ini punya penghasilan atau punya kesempatan untuk
berbisnis mungkin di dalam organisasi itu, kolaborasi antar anggota seperti itu ya. Iya, jadi bukan membuang waktu, tetapi dia justru memanfaatkan waktu itu untuk mendapatkan value. Oke, menarik. Kayak kemarin saya ketemu, kebetulan saya juga ada di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi. Terus ada, Mbak, saya mau dong ikut perpina organisasi Mbak karena saya punya bisnis ini. Oh, why not? Ayo ikut, karena di sini saya juga ada teman juga dari South Africa, dia butuh ini, akhirnya connecting kan gitu, connecting people, connecting the business. Nah itu value juga untuk mereka gitu loh, mendapatkan teman baru, mendapatkan network itu didapat dari sana ya. Betul. Tapi Mbak Fi misal gini ya. Ada anggota yang dia bisa mengeksplor dirinya, bisa memanfaatkan network itu dalam keorganisasian untuk bisa mengembangkan bisnis. Tapi misalnya nih bertemu antara anggota yang punya bisnis yang sama, mungkin ada pengalaman bagaimana menyikapi hal-hal supaya tidak terjadi friksi seperti itu. Pengalaman mungkin bisa dibagi pengalamannya kalau pernah ada ya. Iya. Pernah ada. Jadi gini, kalau organisasi itu kan sifatnya mewadahi. Jadi semua yang berbisnis sama ya kita wadahi juga. Gitu. Cuman memang ada peraturannya. Misalnya contoh, Mbak, kita ada bisnis ini, kalau ini kita kenalin tapi kita organisasi. Organisasi itu ya kita butuh juga support dalam pendanaan. Nanti kita bisa kolaborasi yuk, kita MOU yuk gitu. Yang seperti itu. Oh iya, nanti ya win-win solution lah. Kita kan gini loh. Enaknya di organisasi itu kita dipertemukan dengan orang-orang baru, dipertemukan juga dengan network baru. Nah, itulah dari situlah kita mulai berbisnis dan belajar juga berorganisasi. Oh, ada organisasi ini ya, kita harus ini ada fee juga untuk organisasi, untuk pemasukan organisasi supaya itu jalan. Bagaimana bisa hidup kan organisasi kan juga dari untuk support anggotanya. Betul. Nah, seperti itu. Terus kalau anggota yang sama misalnya ini ya dia harus bisa compete masing-masing gitu loh. Oh yang ini lebih bisa, Mbak, gimana yang ini? Oh ya saya ini, oh ya udah saya mundur deh kalau saya bisanya yang ini. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi ya malah bagus kan. Dan itu diatur dalam dalam ADART dalam organisasi ADART, ada ya. Jadi semua tunduk pada ADART ya kalau organisasi seperti itu. Iya, kita balikin ke ADART. Kayak saya berbuat sesuatu dikembalikan lagi kepada ADART, benar apa tidak yang diperbuat oleh ketum, dan kita juga buat peraturan anggota tuh harus bagaimana, ketua, pengurus. Aturan gitu. Mainnya jelas ya. Iya. Supaya ada pengalaman unik apa Mbak Vivi selama sudah tahun keberapa ini sebagai ketua umum? Alhamdulillah belum setahun. Belum setahun ya, tapi Mbak Vivi adalah co-founder kan ya? Iya, co-founder. Kebetulan juga saya sebelumnya sekjen. Jadi saya mendalami juga dan belajar juga dari ketum yang lama, ketua umum yang lama. Do don'ts-nya seperti apa, yang bagus seperti apa untuk organisasi, karena organisasi itu kan punya value dan punya culture yang berbeda. Culture of organization kan beda. Misalnya ada organisasi yang sudah lama, IWAPI itu kan udah lebih 50 tahun. Nah itu kan dia punya culture yang berbeda dan bagus semuanya gitu. Jadi kita mesti banyak belajar dengan yang dan mungkin besar-besar. Satu orang dia bisa menjadi member di banyak organisasi, maka dia harus menyesuaikan diri ya. Betul. Berada di mana dia. Ya. Karena itu ada culture-nya masing-masing kan. Jadi dia juga harus bisa beradaptasi gitu ya. Iya. Itulah bagusnya ikut banyak organisasi gitu. Paham. Mbak Vivi, apa pengalaman unik? Saya mengatakan unik dalam tanda kutip ya, karena saya tahu organisasi itu kumpulan orang ya dengan kepala masing-masing gitu. Mungkin ada emosionalnya, mungkin ada suasana hati yang kadang-kadang swing gitu ya. Nah, seperti apa Mbak Vivi menghadapi hal-hal yang unik seperti itu? Apakah ada, dan Mbak Vivi bagaimana sikapnya bersama pengurus tentunya ya? Iya. Kalau itu makanan kita sehari-hari dengan gitu ya?
Dengan keunikan dan keberagaman, apalagi di usia organisasi kita tuh baru 5 tahun, tapi anggotanya itu kan lumayan ya, usianya juga udah 50 tahun ke atas, dan kita sekarang udah mulai regenerasi, mencari yang lebih muda, tapi juga pengusaha atau dia pemimpin. Jadi itu kan nggak mudah juga untuk kita cari kan, kita gali at least dia pemimpin dari perusahaannya, itu malah lebih mudah. Nah, kalau soal keunikan itu tiap hari makanan kita, dan biasanya ya kalau ada masalah kita diskusikan sesama pengurus. Misalnya kalau ada masalah saya biasanya memanggil KSB. Apa gitu, itu? Ketua, sekretaris, bendahara. KSB. Kalau yang berhubungan dengan keuangan, tapi kalau enggak dengan bagiannya, misalnya ketua bidang lingkungan hidup atau apa. Saya panggil nih, gini nih, ini begini, gimana ya solusinya? Mbak diginiin. Oke, ya udah poin 1, poin 2 ini ya udah nanti kita buat yang light aja buat organisasi tuh gini loh. Kalau saya tuh melihat organisasi ini gini. Kita ini kan melakukan sesuatu di luar rumah itu kan pengen happy. Pasti. Ya kan? Bukan menambah problem ya. Bukan menambah masalah. Di luar itu menambah teman, menambah happy, menambah pengalaman. Jadi jangan dibuat ruwet. Jangan dibuat rumit. Jadi semua diisi. Jadi nanti orang merasa enak kok kalau di sini orangnya asik-asik aja. Paling kalau ini aku sentil dikit Mbak, aku minta tolong ini dong, jangan gini. Jadi pendekatannya gitu. Seperti itu ya? Iya, pendekatannya kita lebih kepada persahabatan. Karena ya tugas kita kan melayani. Saya juga sampaikan kepada pengurus, kita pelayan. Jadi ya udah, kita bukan bos gitu loh. Kita malah pelayan. Jadi kalau mereka merasa nggak nyaman, ya kita bantu gimana supaya nyaman gitu loh. Kalau ada yang nggak benar, ya kita rapihkan sesuai ADART. Jadi itu makanan sehari-hari tapi bisa dimakan dengan enak ya. Bisa dicuil lah ya. Wah, menarik sekali. Apa yang masih ingin dicapai Mbak Vivi? Baik dari sisi ini ya, dari sisi pencapaian aktivitas profesionalnya maupun dalam organisasi. Apa sih yang masih pengen Mbak Vivi lakukan apa? Kalau aku lihat kan kegiatannya banyak banget ya. Iya. Kebetulan saya apakah masih ada yang ingin digapai gitu? Iya, saya tuh kebetulan juga ada kesibukan di mangrove. One of board of director untuk mangrove ya. Kita punya project di Bali dan juga di Pemalang. Sebetulnya passion saya itu kepada lingkungan hidup sih. Gitu. Jadi kenapa dari dulu kalau lihat lingkungan hidup tuh kayak sampah, kenapa jadi core ini saya program saya juga gitu. Karena apa? Kalau kita hidup di bumi yang bersih, terus lingkungan yang bersih, otomatis kita juga bisa lebih menata pikiran, hati, perasaan kita. Bener nggak? Kita bisa tahu kalau kita ada di tempat yang berantakan kan kita juga kemerungsu gitu loh. Tapi kalau lingkungannya tertata, bersih, terus ya nggak ada banjir, nggak ada bencana alam, itu kan kita lebih senang ya. Nah itu aja kenapa saya juga passionnya lebih kepada lingkungan hidup. Banyak sekali program-program di Perpina ini tentang lingkungan hidup juga, karena saya arahkan juga untuk di situ. Tapi memang paling mendekati dengan kita adalah sampah gitu loh. Jadi terkait dengan mangrove tadi masih pengen meluaskan program itu tidak hanya di mana? Di Bali dan di Bali dan di Pemalang. Masih akan ada project lagi mungkin? Ya, saya pengen belajar banyak tentang karbon ya kan. Karena ya itulah nanti in the future-nya kita tuh akan bicara seperti itu gitu. Benar-benar. Carbon storage seperti apa yang kita harus hadapi, terus nanti ada perdagangan apa yang udah mulai visioner gitu loh. Pandangan kita gitu sih Mbak Kusuma. Luar biasa. Jadi memang layak nih sebagai ketua Perpina ya, punya visi pribadi yang sangat tinggi yang akan ditularkan ya lewat organisasi. Bismillah, insya Allah. Nah
ngomong-ngomong nih, meskipun saya udah lama ya kenal dengan Mbak Feve, udah lama kita bergaul. Kita dari tahun berapa ya Mbak? 2007 ya? 2007 mungkin ya. Meski kadang-kadang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Oke. Begini, kadang-kadang kita juga bertemu dengan teman, baik yang sudah akrab maupun yang jarang bertemu. Tapi kita tidak mengenal pribadi atau karakter orang tersebut. Nah, ini kan podcast tentang grafologi. Jadi grafologi itu kan seni mempelajari bagaimana kita menilai atau menganalisis karakter manusia hanya dengan tulisan tangannya. Jadi kali ini mohon izin karena Mbak Feve juga sudah mengirimkan tulisan pada saya. Saya ingin sekali kita berdiskusi, ngobrol tentang karakter yang tergambar dari tulisan tangan Mbak Feve. Mohon izin dan kita akan masuk ke sesi grafologi. Mbak Feve, jadi sekali lagi seperti tadi saya sampaikan ya, dengan grafologi kita bisa melihat, menganalisa karakter orang melalui tulisan tangan tadi. Kenapa kita perlu gitu ya? Karena kadang-kadang dalam berkomunikasi, kalau kita sudah tahu orangnya seperti apa, kita bisa lebih berhati-hati, gitu kan? Nah, seperti halnya tadi Mbak Feve sampaikan di organisasi banyak sekali teman-teman perempuan sebagai anggota gitu ya. Kalau memahami karakter dia, kita bisa lebih melakukan komunikasi dengan lebih efektif, tanpa friksi dan sebagainya. Dia seperti itu, saya harus lebih sabar. Dia seperti itu. Nah, seperti itu saya ingin mengajak Mbak Feve untuk kali ini kita baca tulisan dari Mbak. Deg-degan nih saya. Ini adalah tulisan tangan Ibu Feve Savitri, Ketua Perpina. Mari kita diskusikan, kita bedah bersama. Tapi menarik sekali loh melihat tulisan ini dan saya nanti akan tampilkan di layar, di video. Terima kasih Mbak Feve sudah memberikan kepercayaan pada saya mengirimkan tulisan ini. Ada banyak karakter yang ingin saya sampaikan, item per item saya akan sampaikan. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa Mbak Feve ini orangnya antusias. Ini bisa saya lihat dari margin. Jadi margin itu adalah batas antara tulisan dengan garis kertas dengan batas tulisan. Ya, ini kebetulan Mbak Feve itu margin kirinya itu lebar dan melebar, makin melebar. Nah, ini menggambarkan bahwa individu ini adalah orang yang antusias. Oke. Nah, margin atas yang lebar, jadi margin itu ada 4 Mbak, ada margin kiri, margin kanan, margin atas dan bawah gitu ya. Karena ini menggambarkan motivasi seseorang mencapai tujuan. Kalau margin kiri dan kanan bagaimana bersandar pada masa lalu dan menghadapi masa depan. Kalau kita lihat atas dan bawah itu motivasi. Nah, kalau dilihat dari margin atas, Mbak Feve lebar, ini adalah orang yang atensi pada orang lain. Nah, saya jadi ingat tadi waktu ngobrol dalam sesi awal tadi bagaimana Anda mempunyai sikap melayani ya sebagai pengurus di organisasi itu melayani gitu ya. Ini kan dari bisa melayani karena punya atensi ya. Kalau saya melihat dari sini ya tergambar ya bahwa Mbak Feve adalah orang yang atensi pada orang lain. Kemudian margin kiri tadi saya sampaikan kan melebar, tapi pada dasarnya margin kirinya lebar. Ini menggambarkan orang yang baik hati dan peduli pada orang lain. Saya juga mengenal Mbak Feve selama ini, pada saya selalu punya atensi. Atensi pada orang lain. Baik hati dan peduli pada orang lain. Itu mungkin juga yang diajarkan di kata hati ya. Nampaknya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari margin kanannya, ini semakin ke bawah memang semakin sempit. Ya, semakin sempit. Ide yang ingin disampaikan banyak, tapi kemudian nggak mau ke bawah tapi diteruskan gitu ya. Marginnya itu sempit. Ini dikatakan bahwa di dalam analisis ini menggambarkan bahwa orang yang berani menghadapi masa depan. Jadi nggak takut deh nanti apa yang akan dihadapi di depan seperti apa, hadapi saja gitu. Ada orang yang ragu-ragu untuk melangkah ya. Ini pokoknya yang saya lakukan ini apa tantangannya saya kerjakan. Ini adalah tipe orang atau karakter yang berani menghadapi masa depan.
Nah kemudian kalau diperhatikan semua huruf E kecil itu bulatnya ya, bulat ya, tidak sempit tapi bulat ya. Ini menggambarkan bahwa penulis adalah orang yang punya wawasan yang luas. Ya, dia toleran terhadap pendapat orang lain. Nah, ini sebenarnya modal yang bagus sebagai pemimpin sebuah organisasi di mana anggotanya itu mungkin saya usul ini, banyak usul ya. Meskipun tidak semua harus diputuskan, diterima, tetapi menerima dan toleran terhadap pendapat orang lain itu perlu. Nah, ini tergambar dari huruf E-nya, seperti itu. Oh, ada maknanya juga ya. Betul. Nah, juga tergambar bahwa Mbak Feve ini orang yang mau menerima saran. Jadi dari tadi ya saya baca tuh menerima toleran pendapat orang lain, dan yang sekarang adalah mau menerima saran. Itu dari mana melihatnya? Karena Mbak Feve menulis ini kemiringan. Ya, jadi kalau saya bicara mengenai slant atau kemiringan, ada orang yang menulis itu miring ke kiri, miring ke kanan atau tegak. Yang tegak disebut vertical slant. Oh. Nah, Mbak Feve ini adalah menulis dengan vertical slant. Oh, ini vertikal ya? Vertikal. Jadi tidak ke kanan, tidak. Ini vertikal. Karena saya melihatnya itu ya karena sudah biasa ya. Tapi pada waktu awal saya belajar, saya juga mengukur pakai busur derajat. Tapi ini sudah matanya sudah biasa. Jadi sudah dengan cepat saya bisa melihat. Grafo ya. Ya, mata grafo. Ini vertical script artinya bahwa salah satu cirinya adalah dia mau menerima saran. Kemudian ada orang yang menulis dengan huruf yang bulat, ada yang kaku gitu ya. Tulisan Mbak Feve ini termasuk dalam bentuk huruf yang kaku. Nah, bentuk tulisan atau huruf yang kaku ini berciri adalah orang yang mampu melakukan tugas yang berat dan dinamis, dan dia mau kerja keras. Sepertinya begitu ya memang ya. Mungkin ya. Kadang-kadang kalau keras banget juga nggak mau. Ya, jadi nampaknya diberi pekerjaan apa, tugas apa, selesai gitu ya, seperti itu ya. Nah, good finisher atau dia selalu baik dalam menyelesaikan tugas juga bisa dilihat dari garis dasarnya. Jadi orang menulis itu tanpa kertas yang bergaris dasar, kita bisa lihat apakah dia menulisnya lurus, ataukah dia naik, atau dia turun, atau dia cekung, atau dia cembung. Oh iya. Nah, Mbak Feve ini menulis dengan cekung. Oh, ini cekung. Jadi cekung itu begini, turun dulu baru naik lagi. Nah, salah satu ciri dari baseline yang cekung adalah dia seorang good finisher. Jadi dia mungkin ya, dia lelah dulu tapi dia kemudian naik untuk bisa menyelesaikan tugas. Kalau yang lurus Mbak, itu apa? Itu dia konsisten, dia bisa konsisten benar, dan dia juga ritmenya itu ya dalam menyelesaikan tugas itu teratur seperti itu. Oh iya. Nah, satu lagi. Ada kalau kita lihat ya senior kita, orang tua kita dulu, kalau menulis kan hurufnya sambung, ya sambung. Terus kemudian bergerak mau ke sini, nulis tuh nggak sambung gitu ya, lepas. Sampai anak-anak sekarang itu kalau menulis, kalaupun dia menulis dia sama benar-benar disconnected. Nah, ya. Nah, Mbak Feve ini mungkin termasuk generasi yang sudah tidak seperti orang tua dulu yang sambung, ini sudah disconnected ya. Oh, ini satu-satu ya? Ya, ini sudah termasuk misalnya dibaca dari sini ini penuh. Ini setiap huruf tidak nyambung kan? Di semua tulisan ini tidak nyambung ya. Nah, ini juga menggambarkan dia orang yang good observer. Jadi dia pandai mengobservasi, atau kalau mau bertemu orang masuk ke lingkungan baru dia selalu observasi dulu. Nah, good observer ini selain digambarkan dari disconnecting script, juga dari bagaimana menempatkan titik pada huruf I dan J.
semua titik di huruf I dan J itu terbuka ke kanan. Oh iya. Nah itu juga ciri dari good observer. Oh. Jadi Gitu ya? iya, jadi Titik kanan, set, ya ya. gitu, ke arah ke kanan gitu. Nah, disconnected script tadi selain dia juga berciri seorang good observer, dia juga hati-hati. Saya nggak tahu Mbak Vivi merasa nggak bahwa cenderung untuk kalau akan mengambil langkah sikap atau mengambil action itu cenderung hati-hati. Kayaknya memang saya itu meskipun open menerima semua perubahan, tapi saya juga tidak mau terlalu open. Gimana itu ya bahasanya? Iya. Jadi tetap mengobservasi dulu ya. Oke. Nah, Mbak Vivi juga bisa lihat bahwa cara meletak jarak antara kata, misalnya nih, izinkan saya perkenalkan misalnya gitu ya. Jaraknya itu lebar ya. Terus antara baris atas dan bawahnya juga lebar. Ini disebut sebagai spasi yang besar antara huruf dan kata. Ini menggambarkan bahwa orangnya idealis dan independen. Gitu ya. Gak tergantung sama orang lain dan idealis. Iya sih. Iya sih. Sepertinya begitu ya. Kemudian juga spasi tadi yang jaraknya lebar gitu ya. Kenapa lebar-lebar ya? Saya baru tahu itu. Baru sadar ya. Dan ini juga teratur antara baris dan kata. Coba lihat dari atas sampai bawah. Ini jaraknya relatif sama. Ya. Nah, dibanding ini makanya saya betul. Jauh juga ya. Ini juga menggambarkan pemikiran yang teratur. Seperti itu. Nah, ada yang menarik nih Mbak Vivi. Coba perhatikan bagaimana Mbak Vivi menuliskan huruf M atau N. Huruf nama M dan N itu dituliskannya itu tidak bulat, tapi seperti ada sudut. M-nya tuh seperti ada sudut di atas. Ya. Misalnya kacamata boleh. Nama. Ini misalnya. Ya kan? Seperti ada sudut kan di atasnya. M dan N. Ini. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa orangnya atau penulisnya atau Mbak Vivi ini adalah punya sifat investigatif. Ingin melakukan penyelidikan, mengeksplorasi banyak hal. Oh gitu. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang ini harus dikulik-kulik. Nah, investigatif. Jadi kalau reserse gitu mungkin ya cocok ya. Cocok ya. Nah, pengennya banget tuh saya gitu ya. Belajar. Oke, jadi di bagian atas M atau N itu dia ada sudut seperti sudut. Karena ada orang yang menulis M-nya kan bulat. Iya. Nah, ini enggak, ini sudut. Ini seperti itu. Iya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bahas mengenai menulisnya itu baseline-nya tuh turun terus naik ya, cekung ya. Nah, baseline yang cekung ini juga menggambarkan dia punya keinginan kuat untuk mencapai tujuan. Dia juga mampu mengatasi kelemahan. Dia seorang pejuang, pekerja keras. Jadi orang menulis dengan ya turun dulu, kemudian dia naik. Itu sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Karena dia punya semangat untuk harus selesai. Jadi dia berusaha untuk finisher naik, ya. Jadi dia pekerja keras untuk mencapai tujuan, dia mampu mengatasi kelemahan. Nah, di bagian bawah saya bukan karena kertasnya habis, tapi dilihat dari bagaimana tulisan terakhir dengan letak tanda tangan itu sempit, menggambarkan bahwa ini adalah margin bawahnya sempit. Ini menunjukkan dia orang yang komunikatif. Malah gitu ya? Ya. Oh, mungkin karena spasinya. Sebenarnya enggak juga. Oh enggak juga ya? Karena kalau dilihat dari contoh yang lainnya, ini kertas kan masih Iya, lebar. sama kan ya. Dia jauh. Oh iya benar. Jadi memang ya nggak bohong sih gitu. Oh gitu ya. Gitu. Oh saya pikir ya ini kurang nih gitu. Ya udah deh. Biasanya kalau orang idenya masih ada belum selesai dia akan ganti kertas. Seperti itu. Ini idenya sudah selesai dan dia memang menempatkan letak tanda tangannya di margin yang
yang sangat kecil gitu. Seperti itu. Nah, tapi meskipun tadi saya mengatakan komunikatif ya, kalau dilihat sebetulnya Mbak Feve bukan tipe orang yang nyaman menceritakan hal-hal pribadi. Cenderung diam, tertutup, dan hanya mendengarkan atau menyimpan itu untuk sendiri. Ini dari mana kelihatannya? Dari huruf A dan O-nya itu tertutup. Oh gitu ya? Oh iya tertutup ya A-nya. Oh, jadi mana O? Oh iya. Jadi ada yang terbuka. Ya ada. Jadi meskipun tadi saya mengatakan komunikatif, komunikatif itu tidak berarti bahwa dia itu talkative, tidak selalu. Tapi kalau oval A dan O itu tertutup, ini menggambarkan dia talkative atau tidak. Oh gitu. Seperti itu. Aduh ini pakar banget ini yang bacain soalnya. Pakarnya grafologi. Aduh ya, dan yang berikutnya adalah tadi spasi teratur tadi, spasinya ya, jarak tadi teratur antara baris dan kata, itu juga menggambarkan bahwa Mbak Feve mampu mengelola tugas-tugas yang sifatnya rutin. Jadi ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang Mbak Feve itu memang selalu terjadwal gitu ya. Nah itu Mbak Feve senang dengan yang seperti itu. Itu terjadwal, rutin dan bisa diselesaikan dengan baik. Nih tergambar dari bagaimana spasi yang besar ini yang teratur gitu tadi. Ya. Itu malah teratur ya? Iya, karena kalau diukur jaraknya sih selalu sama ini Mbak. Oh gitu ya? Sama. Jadi enggak yang sempit kemudian lebar, enggak. Ini relatif besar, besar dan teratur gitu. Kemudian baseline yang cekung tadi juga menggambarkan bahwa mandiri. Kemudian margin kiri yang lebar juga menggambarkan dia adalah murah hati. Dan yang terakhir adalah yang menarik adalah bagaimana menuliskan misalnya nih saya Y ya, Y, kemudian J, kemudian ini ada Y lagi, G gitu ya. Ini kita menyebutnya ini daerah zona bawah. Jadi dalam tulisan itu huruf itu ada 3 zona. Zona atas, tengah dan bawah. Atas itu misalnya kita menulis huruf K. Itu ada zona atas dan tengah. A itu hanya zona tengah. Kalau G itu tengah dan bawah. Iya, karena ada betul. Buntutnya. Nah, semua huruf zona bawahnya Mbak Feve ini lebar terbuka. Ini menggambarkan orang yang penyayang, lembut dan penuh kasih. Tati taya. Bagian terakhir dari penyayang, lembut dan penuh kasih menjadi penutup analisis saya. Mudah-mudahan bisa dicari benang merah. Bagus-bagus semua. Padahal ada yang nggak bagus juga loh. Kalau ada yang perlu diperbaiki, nanti kita bisa diskusi. Tetapi intinya begini, kalau kita menemukan hasil analisis yang kita ingin perbaiki karakternya, itu bisa dilakukan dengan grafoterapi. Jadi misalnya saya pengen lebih teliti, apa yang harus dilakukan, diubah apa tulisannya. Bagaimana caranya? Ya, misalnya huruf I-nya itu titiknya harus dekat dengan hurufnya. Nah, gitu. Kalau misalnya saya ini kok terlalu ceriwis ya, mungkin A dan O-nya kebuka-buka. Jadi supaya nggak ceriwis, A sama O-nya ditutup. Oh gitu. Ya, seru juga ya, ya belajar itu. Itu kayaknya harus di-sharing tuh buat di Perpina untuk ibu-ibu supaya merubah, itu kan merubah karakter juga kan. Meskipun sekarang era digital ya, tetapi saya meyakini bahwa karena karakter itu kan buah dari kumpulan memori di bawah sadar kita. Jadi ya pasti ada hubungannya sehingga itu bisa diperbaiki dengan grafoterapi. Apalagi umur 50 bisa dong ya dirubah melalui tulisan aja dari awal ya. Betul. Atau juga ada mungkin di kata hati juga pernah diajarkan bagaimana kita menjaga stres, menjaga supaya tidak stres dan menjaga ketenangan. Itu ada terapi tulisan yang bisa dilakukan. Iya. Keren banget itu. Mudah-mudahan ada benang merah antara bagaimana Mbak Feve mempelajari atau mengetahui karakter ini dengan pengalaman dan dengan aktivitasnya sebagai leader di Perpina. Amin. Terima kasih banyak Mbak Kusuma untuk waktu dan undangannya juga.
pembacaan grafologi yang belum pernah saya dengar selama kita berteman berapa puluh tahun ya. Ternyata belum pernah saya baca, dan ini baru pertama kali betul saya membaca tulisan Mbak Feve, karena saya juga mengingatkan atau menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai karakter yang unik, tidak ada yang sama. Nah, untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan analisa tulisan tangan dengan ilmu grafologi. Seperti itu Mbak Feve. Keren sekali, mantap. Terima kasih. Baik Grafolovers, tak ada hasil tanpa kerja keras dan konsistensi. Dan Ibu Feve Savitri adalah contoh dari pribadi aktif yang selalu memberikan value lebih untuk dirinya dan untuk orang lain. Semoga episode kali ini membuka jendela pikiran kita semua untuk terus berkarya aktif dalam hal positif dan dari apapun yang kita tekuni. Saya Kusuma Prabandari undur diri, sampai jumpa di Aksara Bercerita bersama saya di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih.